Api Tauhid, Cahaya Keagungan Cinta Sang Mujahid. Karya Habibur Rahman Al-Shirazi. 12. Kesadaran dan Cinta. Bagian ketiga. Omar Pasha sedang asik membaca di perpustakaan pribadinya ketika seorang ajudannya memberitahukan bahwa ada 2 orang polisi utusan Gubernur Mardin datang membawa tahanan. Membawa tahanan? Iya. Membawa mereka ke kantor polisi biar diurus. Jangan dibawa ke rumahku ini. Sudah saya beritahu mereka, tetapi 2 polisi itu tetap minta berjumpa Tuan Gubernur. Katanya mereka bawa surat dari Gubernur Mardin. Omar Pasha sayup-sayup mendengar teriakan ramai seorang-orang. Sepertinya di luar ramai orang. Benar Tuan Gubernur, tawanan itu rupanya orang terkenal. Sejak masuk gerbang kota, orang-orang yang melihatnya ikut mengantarnya ke sini. Siapa tawanannya itu? Penjahat besar? Silakan Tuan Gubernur lihat sendiri. Omar Pasha bergegas keluar. Di beranda rumahnya tampak 2 orang polisi mengawal seorang anak muda berwajah cerah. Sementara di halaman ratusan orang menunggu penuh harap. Tuan Gubernur, bebaskan Badi Uzzama Said Nursi. Dia ulama besar. Kami yakin dia tidak bersalah, teriak salah seorang dari kerumunan orang-orang itu. Mendengar itu, Omar Pasha mengangguk-angguk. Ia jadi tahu bahwa yang ditahan itu adalah Said Nursi yang sangat terkenal itu. Ia sudah lama mendengar nama itu. Nama itu pernah menggegerkan Beatles beberapa tahun lalu. Tapi ia belum berjumpa pemilik nama itu. Dan sekarang, Said Nursi ada di hadapannya dikawal 2 orang polisi dari Mardin. Ada apa gerangan? Polisi itu menyerahkan surat dari Gubernur Mardin kepada Omar Pasha. Ayo masuk, kata Omar Pasha sambil membuka amplop surat yang ia terima. Omar Pasha duduk. Ajudannya berdiri di sampingnya dengan mata sangat waspada. 2 polisi itu berdiri di kanan kiri Said Nursi. Omar Pasha membaca surat itu dengan seksama dan mengangguk-angguk. Usai membaca surat itu, Omar Pasha bangkit dari duduknya. Siapa yang bernama Safurlu? Saya Tuan Gubernur, jawab Safurlu tegas. Kesini. Safurlu mendekati Omar Pasha yang melangkah menuju ruang tengah. Jadi dia itu Said Nursi? Tanya Omar Pasha pelan. Benar Tuan Gubernur. Jadi apa sebenarnya kesalahan dia? Mungkin Gubernur Mardin sudah menjelaskan dalam suratnya. Aku tahu, itu menurut Gubernur Mardin. Kalau menurutmu, apa kesalahan dia? Safurlu diam. Kenapa diam? Jadi kau tidak yakin dia salah? Boleh dikatakan begitu Tuan Gubernur. Itu menurut saya pribadi. Dari Mardin ke Beatles itu sangat jauh. Perjalanan sangat panjang. Dan sepanjang perjalanan itu, apa Said Nursi pernah mencoba lari? Mencoba melawan kalian? Merepotkan kalian? Sama sekali tidak. Dalam surat itu disebut Said Nursi berbahaya karena menghasut masyarakat untuk memberontak. Apa benar itu? Apa kau pernah dihasutnya? Tidak pernah. Dia pernah mengajak kalian sesuatu? Pernah. Apa itu? Sholat berjamaah. Jika datang waktu sholat, dia mengajak kami sholat berjamaah. Dia menjadi imam dan kami menjadi makmum. Omar Pasha mengangguk-angguk. Coba kamu ceritakan segala yang kau ketahui dan kau lihat dari Said Nursi itu selama dalam perjalanan. Safurlu lalu menceritakan dengan detail segala kebaikan yang ia lihat dalam diri Said Nursi. Omar Pasha menyimak dengan seksama. Sepanjang jalan dia bersikir, jika dia mengajak bicara kepada kami, selalu saja di balik yang ia bicarakan ada hikmah yang menyentuh hati. Kami jadi tahu apa tujuan kami semestinya dalam hidup ini. Dia masih muda, tapi ilmunya adalah kedalaman ilmu ulama yang tidak mudah. Dia cukup. Omar Pasha memotong. Sudah jelas semuanya. Omar Pasha kembali ke ruang tamu diikuti Safurlu. Said Nursi dan polisi yang mengawalnya masih berdiri. Demikian juga ajudan gubernur. Oh maaf Tuan Said Nursi. Saya lupa mempersilahkan duduk. Silakan duduk semuanya. 2 polisi dan Said Nursi duduk. Hanya ajudan Omar Pasha yang tidak duduk. Dia tetap berdiri beberapa langkah dari Omar Pasha. Omar Pasha tersenyum pada Said Nursi. Mulai siang ini, Anda menjadi tamu saya di rumah ini. Terima kasih atas kebaikan Tuan Gubernur. Tapi kalau boleh, biarkan saya tinggal di masjid saja. Saya lebih suka menjadi tamu Allah di rumahnya Allah, jawab Said Nursi tenang. Omar Pasha tertawa.
Sudah kuduga Anda mengatakan seperti itu. Berarti Anda benar-benar ulama. Begini, saya diberi wewenang untuk memberi vonis hukuman buat Anda. Saya tidak akan memvonis dengan penjara, tapi vonis hukuman buat Anda adalah menjadi tamu saya. Tinggal di rumah saya. Badi Uzama Said Nursi tidak bisa menolak keputusan Gubernur Bitlis itu. Sejak hari itu, jadilah ia tinggal di rumah Gubernur Bitlis yang memang mencintai ulama dan kaum cerdik cendekia. Gubernur Omar Pasha memiliki perpustakaan pribadi yang cukup besar. Itu menjadi santapan bergizi bagi Said Nursi. Hampir sebagian waktunya ia habiskan untuk membaca buku di perpustakaan. Suatu hari, Safurlu datang menemui Said Nursi. Ustadz, tampaknya terlalu asik membaca kitab sehingga tidak mempedulikan apa yang terjadi di luar sana. Badi Uzama Said Nursi tersentak kaget mendengar kata-kata mantan polisi yang mengawalnya itu. Ada apa sesungguhnya? Di sebuah tempat di tengah kota Bitlis, Tuan Gubernur berpesta sambil minum arak bersama teman-temannya. Dan masyarakat menggunjing Ustadz. Mereka menyalahkan Ustadz, menganggap Ustadz tidak menegur kemungkaran yang dilakukan Gubernur. Pesta itu masih berlangsung? Iya. Tunjukkan padaku di mana pesta itu berlangsung. Safurlu memberi petunjuk. Serta-merta Badi Uzama Said Nursi bergegas mendatangi tempat itu. Tanpa takut dan tanpa gentar sedikit pun, Said Nursi memasuki gedung tempat pesta itu dan berteriak lantang. Wahai sekalian umat Islam, sesungguhnya meminum arak itu hukumnya haram. Ia lantas membacakan ayat Al-Quran dan hadis berkenaan larangan meminum arak. Kemudian mendekati Gubernur Omar Pasha. Bagaimana Anda mau mengatur provinsi ini sementara akal dan pikiran Anda dikuasai arak? Anda punya dua pilihan, hentikan berbuat maksiat ini atau aku bakar tempat ini. Omar Pasha diam seribu bahasa. Ia tidak bisa berkata apa-apa karena malunya. Said Nursi lalu kembali ke rumah Gubernur dan mengamasi barang-barangnya hendak pergi meninggalkan rumah itu. Saat Said Nursi melangkah hendak meninggalkan kamarnya, Omar Pasha pulang. Seketika Gubernur Bitlis itu mencegah ulama muda itu pergi. Apa yang Ustadz katakan tadi adalah benar. Saya insaf, saya mengaku salah. Saya ingin taubat. Anda jangan pergi, bimbinglah saya agar bisa benar-benar taubat nasuha. Kalau Anda pergi, siapa yang akan berani mengingatkan saya jika saya salah jalan? Seorang pemimpin sebaiknya memiliki penasihat agama secara khusus. Dan saya melantik Ustadz menjadi penasehatku. Mohon tetaplah tinggal di rumah ini, kata Omar Pasha mengharu biru. Badi Uzama Said Nursi mengurungkan langkahnya. Omar Pasha benar-benar membuktikan kata-katanya bahwa ia insaf. Hubungan Omar Pasha dengan Said Nursi kembali terjalin baik. Selama tinggal di rumah Omar Pasha, Said Nursi menghafal Al-Quran, mempelajari hadis, tafsir, ilmu kalam, fikih, dan lain sebagainya. Ratusan kitab dan buku berhasil ia baca hingga khatam. Sampai suatu saat, istri Omar Pasha wafat dengan meninggalkan 6 orang anak putri yang sudah gadis. Sementara Badi Uzama Said Nursi tetap tinggal di rumah itu. Tak ayal hal itu melahirkan desas-desus dan prasangka-prasangka buruk di kalangan masyarakat. Tuan Gubernur, mohon maaf kalau ini tidak berkenan di hati Tuan. Tapi sungguh ini demi kebaikan Tuan dan keluarga Tuan. Begini, istri Tuan sudah meninggal dunia, dan di rumah itu anak-anak gadis Tuan tinggal bersama seorang pemuda. Jika terjadi sesuatu pada anak gadis Tuan, maka Tuanlah yang akan menanggung malu. Ingat Tuan, meskipun dia katanya ulama, dia adalah juga seorang anak muda yang punya nafsu layaknya anak muda pada umumnya. Hasut seorang teman Omar Pasha. Omar Pasha terhenyak mendengar kata-kata itu. Ia termakan hasutan itu. Seketika itu juga ia pulang berniat mengusir Said Nursi keluar dari kamarnya. Begitu sampai di rumah, seorang anak gadisnya menghambur memeluknya sambil menangis. Ia kaget. Ia khawatir terjadi apa-apa dengan anak gadisnya. Ada apa putriku? Anak muda itu, ayah. Ada apa dengan anak muda itu? Anak muda yang menumpang di rumah kita itu telah menyakiti hatiku. Mendengar kata-kata itu, dada Omar Pasha seperti terbakar. Apa yang dilakukannya padamu? Tanya Omar Pasha. Saya hendak berbuat baik membersihkan dan merapikan kamarnya. Tiba-tiba dia marah dan mengusir saya agar keluar dari kamarnya. Dia lalu menutup pintu kamarnya dengan keras, seolah-olah ini rumahnya. Aku tak dianggap sama sekali. Omar Pasha menghela nafas lega. Hanya itu, saya juga tersinggung pada sikapnya yang lain. Apa itu?
Selama dia di rumah ini, dia sama sekali tidak mau memandang wajah kami. Tidak sekalipun mau mengangkat mukanya memandang wajah kami. Terlalu sombong anak muda itu. Kelakuannya aneh. Omar Pasha lalu menanyakan pada semua anak gadisnya, mencari tahu apakah pemuda bernama Said Nursi pernah bersikap kurang ajar, berkata kasar, melecehkan, dan sebagainya. Semuanya menjawab bahwa Said Nursi memandang mereka saja tidak mau, apalagi menyentuh. Bahkan tidak sekalipun secara menyengaja mengajak berbincang. Mendengar laporan anak-anaknya, Omar Pasha bersyukur kepada Allah. Kalau begitu, Said Nursi adalah pemuda yang baik dan soleh. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keberadaannya di rumah. Hari berganti hari. Tak terasa, pada zaman Said Nursi telah tinggal di rumah gubernur selama 2 tahun. Suatu siang, Hasan Pasha, Gubernur Van, datang ke Bitlis dan bertamu ke rumah Omar Pasha. Kedatangan Hasan Pasha disambut hangat oleh Omar Pasha dan Said Nursi. Saat Omar Pasha meninggalkan Hasan Pasha berdua saja dengan Said Nursi, Hasan Pasha berkata kepada Said Nursi, "Gubernur Omar Pasha memiliki 6 orang anak gadis yang cantik-cantik. Apakah Anda tidak terpikat pada salah satu dari mereka?" "Bagaimana saya akan terpikat? Kalau melihat wajah mereka saya tidak pernah." Hasan Pasha terkejut. "Selama 2 tahun duduk di rumah ini, Anda tidak pernah melihat wajah mereka? Sama sekali?" "Benar. Mengapa?" "Demi menjaga kemuliaan ilmu yang saya pelajari, saya tidak boleh memandang yang haram. Saya tidak boleh memandangi mereka," jawab Badi Uzaman Said Nursi. "Subhanallah, ada benar-benar ulama. Mari ikut saya ke kota Van. Di sana tidak ada orang alim, tidak ada ulama. Ilmu Anda sangat diperlukan di sana," pucuk Hasan Pasha. Ketika Omar Pasha kembali ke ruang, Hasan Pasha meminta Omar Pasha agar mengizinkan dirinya membawa Badi Uzaman Said Nursi ke Van. Mereka berbicara 4 mata di beranda rumah. "Saudaraku Gubernur Omar Pasha, di Bitlis ini sudah terlalu banyak ulama. Sementara di Van belum ada. Izinkanlah aku bawa ulama muda ini ke Van." 2 tahun lalu di Bitlis ini tidak terlalu banyak ulama. Ketika Ustaz Said Nursi datang dan tinggal di sini, para ulama itu berdatangan. Ada yang ikut membantu Said Nursi mengajar, ada yang malah berguru dan belajar, kata Omar Pasha. "Karena itulah saya ingin bawanya ke Van. Dengan kehadirannya di sana, semoga lahir banyak ulama di sana. Semoga akan lahir pula beberapa orang ulama di sana. Saya harap kamu izinkan dia pergi." Berat rasanya melepas dia pergi dari sini. 2 tahun keberadaannya di rumah ini membuat hidup saya dan keluarga menjadi lebih tenang dan bahagia. Rezeki kami semakin bertambah. Saya yakin semua itu berkat doa dan barokah ulama muda ini. Saya mohon dengan sangat demi persahabatan kita dan kebaikan umat Islam di Van. Saya tidak akan pulang ke Van jika tidak bersama ulama ini, desak Hasan Pasha bersungguh-sungguh. Omar Pasha merenung sesaat, lalu mukanya berbinar-binar. "Saya izinkan dengan satu syarat." "Apa itu?" "Pujuklah dia agar mau menikahi salah satu anak gadis saya." Hasan Pasha langsung tertawa mendengar syarat yang diminta Omar Pasha. "Kenapa tertawa?" "Demi Allah, sebelum kau pinta, saya sudah membujuknya. Saya telah minta dia agar menikahi salah seorang putrimu. Tapi dia masih belum bersedia mendirikan rumah tangga. Masih ingin menuntut dan mengajarkan ilmu katanya." "Kalau begitu, saya ingin mendengar langsung darinya," ujar Omar Pasha. 2 orang gubernur itu lalu kembali masuk ke dalam rumah dan berbincang dengan Badi Uzaman Said Nursi. Omar Pasha menawarkan langsung kepada Said Nursi agar berkenan menikahi salah satu putrinya. Said Nursi menyusun kata-kata sebaik mungkin agar tidak menyinggung hati dan perasaan gubernur Bitlis itu. "Rumah ini bagi saya seumpama taman yang indah dan menenteramkan. Selama 2 tahun tinggal di rumah ini, saya diperlakukan dengan sangat baik, layaknya keluarga sendiri. Saya juga difasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan yang luas dengan dibolehkan membaca kitab-kitab dan buku-buku di perpustakaan pribadi Tuan Gubernur Omar Pasha. Hanya Allah saja yang bisa membalas kebaikan Tuan." "Berarti Anda bersedia menikahi salah satu dari putri sahabat saya ini?" tanya Hasan Pasha. "Mohon maaf, beribu maaf, saya belum punya keinginan mendirikan rumah tangga. Keinginan saya sekarang hanyalah menuntut ilmu serta bermusyawarah dengan alim ulama." Omar Pasha akhirnya menyadari bahwa Said Nursi tidak bisa dibujuk.
Amar Pasha akhirnya mengalah pada permintaan Hasan Pasha. Ia merelakan Said Nursi meninggalkan Bitlis menuju Van. Semoga pertanyaan Aisel sudah terjawab, kata Hamzah setelah menyudahi ceritanya. Sudah, hanya saya takjub. Ternyata ada ya, orang yang karena cintanya pada ilmu sampai ia lupa untuk jatuh cinta pada sama remajanya. Seperti Said Nursi itu, tukas Aisel. Menurut saya, sesungguhnya Syekh Badi Usama Said Nursi pada masa remajanya juga jatuh cinta. Hanya saja jatuh cintanya berbeda dengan para remaja pada umumnya zaman sekarang. Jatuh cintanya Syekh Said Nursi saat remaja adalah jatuh cinta pada ilmu, jatuh cinta pada ibadah dan dakwah. Suat Fahmi. Benar sekali, saya suka kesimpulanmu itu Fahmi. Kemal bilang. Ya, saya suka Fahmi, ujar Emil. Apa? Kamu suka Fahmi? Aisel dengan cepat menyahut. Seketika muka Emil merah padam karena malu. Cepat-cepat Emil meralat. Oh, bukan begitu. Maksud saya suka kata-kata Fahmi itu. Aisel tersenyum menggoda pada Emil. Emil jadi salah tingkah. Sementara Fahmi diam saja. Ia mengambil cangkirnya dan menyeruput kembali menengis kafesinya.